Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Nurfirda, perwakilan dari grup 5 yang beranggotakan Arastri Nurfaina, dan saya sendiri Ini Nurfirda serta rekan saya Lia Meilawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme transaksi saham bank syariah di Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya saya akan membacakan materinya. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Yang kedua, syarat menjadi investor saham syariah. Yang ketiga, syarat online trading system atau SOTS. Yang keempat, order transaksi saham syariah. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukuan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Rekening efek syariah disimpan di KASEI, sedangkan RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank pembayar atau bank administrasi transaksi efek syariah. Tidak semua bank syariah adalah bank administrasi transaksi efek syariah. Artinya, tidak semua bank syariah bisa menerima pembukaan RDN. Rekening efek syariah versus RDN. Di sini terdapat tabel perbedaan antara rekening efek syariah dan RDN. Objek yang disimpan pada rekening efek syariah yaitu berbentuk efek syariah, sedangkan RDN yaitu berbentuk uang atau dana investasi. Tempat penyimpanan rekening efek syariah yaitu disimpan di KASEI, sedangkan RDN yaitu disimpan di bank syariah atau bank administrasi evil syariah. Pemilik keduanya antara rekening efek syariah dan RDN yaitu sama-sama investor. Selanjutnya ada pembukaan rekening antara rekening efek syariah dan RDN yaitu sama-sama ABSOTS. Pemisahan dua rekening tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam karena saham syariah dan uang adalah dua jenis objek yang berbeda. Uang adalah alat tukar dalam sebuah transaksi sehingga haram menjadi objek transaksi. Saham syariah adalah produk investasi sehingga boleh menjadi objek transaksi. Itulah sebabnya saham syariah dan uang investor dibedakan perlakuannya dalam pasar modal syariah. Pembahasan yang kedua yakni tentang syarat menjadi investor saham syariah. Khusus untuk warga negara Indonesia, persyaratan utama yang harus dimiliki untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia adalah yang pertama, memiliki kartu tanda penduduk sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, memiliki rekening tabungan syariah. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka hanya WNI yang berumur minimal 27 tahun dan sudah menjadi nasabah bank syariah yang boleh menjadi investor syariah. Warga negara asing juga bisa menjadi investor syariah di Indonesia dengan persyaratan khusus yang berbeda dengan yang disebutkan di atas. Yang jelas harus mempunyai bukti kewarganegaraan dan izin tinggal di Indonesia serta menjadi nasabah bank syariah. Investor saham syariah akan memiliki dua rekening tabungan syariah yang berbeda, RDN dan tabungan syariah. RDN untuk menampung modal investasi dan uang hasil transaksi saham syariah. Sedangkan tabungan syariah untuk menampung uang yang akan dikeluarkan di RDN. Apabila investor akan menarik atau menggunakan uang hasil penjualan saham syariah untuk hal lain di luar pembelian saham, maka uang tersebut harus ditransfer ke rekening tabungan syariah. Setelah itu, investor dapat menarik seperti biasa uang di tabungan syariah melalui media penarikan yang tersedia, misalnya ATM, online, elektronik, maupun melalui kasir. Perbedaan RDN dan rekening tabungan syariah. Menurut Bank Syariah, RDN adalah bank pembayaran atau bank administrasi efek syariah, sedangkan rekening tabungan syariah itu semua bank syariah. Dari segi pembukaan rekening, RDN itu ABS TOS, sedangkan rekening tabungan syariah investor sendiri. Dalam segi penarikan dana, RDN transfer atau pemindahan buku ke tabungan syariah, sedangkan rekening tabungan syariah yaitu ATM, kasir, online, elektronik.
Menurut fungsi RDN yaitu simpanan modal dan keuntungan investasi saham syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah yaitu simpanan biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga yaitu tentang Syariah Online Trading System atau SOTS. SOTS adalah sistem yang mengatur hal-hal berikut. 1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS. Apabila investor memasuki order, transaksi saham non-syariah baik sengaja maupun tidak, maka SOTS akan menolaknya. Transaksi yang dapat dilakukan melalui SOTS adalah transaksi saham syariah berbasis uang tunai. Investor tidak dapat melakukan pembelian saham syariah melampaui uang tunai yang dimilikinya. SOTS akan menolak order pembelian saham syariah tersebut. Yang ketiga, SOTS tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham syariah yang belum dimiliki investor. Prinsip dasar jual beli sesuai syariah adalah barang atau objek transaksi harus dimiliki oleh pihak penjual. Yang keempat, untuk setiap transaksi yang ditolak, boleh OSTS akan muncul pesan singkat dalam bentuk pop-up yang menyebutkan alasan kenapa transaksi tersebut ditolak dan dianggap tidak sesuai prinsip Islam di pasar modal. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu tentang order transaksi saham syariah. Order transaksi adalah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah. Karena masih tahap penawaran, maka order transaksi tidak sama dengan transaksi karena belum menunjukkan terjadinya jual beli saham syariah. Order transaksi terdiri atas transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual atau order jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga yang dimasukkan pada saat order jual atau harga penawaran jual biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat itu. Order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Harga penawaran beli atau harga order beli biasanya lebih rendah dari harga pasar. Order transaksi baik jual dan beli yang dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung dalam bentuk antrean ke sistem perdagangan BIE. Antrean transaksi yang terjadi berdasarkan urutan waktu order, harga order, penawaran dan jumlah atau volume saham syariah yang akan ditransaksikan. Selanjutnya, harga jual terbaik berbeda dengan harga beli terbaik. Harga jual terbaik adalah harga penawaran jual paling tinggi yang ada dalam antrean order jual. Harga beli terbaik adalah harga penawaran beli yang paling rendah yang ada dalam antrean order beli. Apabila harga jual terbaik sama dengan harga beli terbaik, disebut saham terbaik, maka akan terjadi transaksi jual beli saham syariah. Selanjutnya, mari kita sama-sama melihat jadwal perdagangan saham syariah di BEI. Sepertinya sudah di penghujung materi ya teman-teman, mungkin saya akan tutup materi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.